Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Permata, NPM saya 2014340015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Wijaya. NPM saya 2014344046. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Jakwan Sinaga. NPM saya 2014340068. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Luhayati. NPM saya 2014344100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdianto Sembiring. NPM saya 2014344113. Terima kasih. Landasan yuridis tentang jalur, jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Pendidikan, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan. Pasal 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undang yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketepatan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan materi, instruksi materi, dan lain-lain. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah diatur mengenai kategori pendidikan dengan tahapan yang jelas. Tahapan-tahapan ini berupa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai 1. Jalur pendidikan, 2. Jenjang pendidikan, 3. Jenis pendidikan. Jalur pendidikan. Pengertian jalur pendidikan menurut Pasal 1 Nomor 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari 3, yaitu ada formal, ada non-formal, dan ada informal. Yang pertama, formal.
Formal ialah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Non-formal. Non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 3. Informal. Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan terdiri atas 3, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah, dapat berbentuk sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lainnya yang sederajat, sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau bentuk lainnya yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas, SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, dan bentuk lainnya yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan. Pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian